Ia terus berjalan menyusuri jalan aneh tak bertuan. Raut mukanya tampak geram dengan bulutan bibir kusam yang terus bungkam. Langkah kakinya mengayun lamban, seakan berjalan tanpa arah tujuan. Dinginnya angin malam yang menyeruak dari balik sekat malam membuat tubuhnya yang telah layu dan sorot mata sekunya terlihat sayu tiada laju. Aku yang dari tadi memperhatikannya hanya bisa diam tanpa kata. Aku semakin tergelitik lalu terus mengikuti langkah kakinya agar tahu tujuan akhirnya. Di balik jubah malam yang kian muram, ia terus berjalan dengan mulut yang terus bungkam. Padahal pada malam-malam sebelumnya ia tak pernah mendiamkanku seperti ini. Ia selalu mengajakku bercanda dengan banyolan khasnya. Sungguh aneh. Kali ini ia tak memenunggang di atas punggungku. Aku sungguh kasihan melihat tubuh rentanya berjalan bermil-mil jauhnya. Mungkin saat ini ia sedang marah kepadaku. Tapi apa salahku yang membuatnya marah seperti ini? Batinku dalam hati ketika ia mengedipkan mata. Pertanda mengajakku istirahat sejenak, melemaskan otot-otot yang tak enak. Saat aku sedang asik-asiknya bercanda ria dengan semut-semut di bawah pohon nirwana, tiba-tiba dengan tak ku tahu maksudnya, ia menarik kuat tali kekang yang melingkar di leherku. Aku kaget dibuatnya, bahkan hampir menimpa tubuh ringkihnya. Sontoloyo, hati-hati Bul, kakimu hampir saja menghantam mukaku. Cerocosnya sesaat setelah menghindarkan muka dari loncatanku. Hihihi, iya tuan, maafkan saya nggak sengaja kok. Timbalku kepadanya dengan sedikit canda. Ya sudah, lain kali jangan diulangi. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Sambil meletakkan perbekalan di punggungku kembali, ia mengajakku berdiri. Siap tuan. Derap kakiku siap dan tegap. Dengan raut mukaku yang berubah meriah, ia memberi seulas senyum bangga kepadaku. Malam kian muram. Malam kian muram. Bintang gemintang dan sinar cahaya bulan tak kunjung datang. Langit pun tampak murung ketika arakan mendung mengembung. Angin berembus dingin. Namun semua suasana mencekam itu sama sekali tak kurasakan ketika kehangatannya secara sempurna memukul cecap saat bersanding dengan tuanku. Perjalananku malam ini terasa sangat jauh dan melelahkan. Padahal dalam perjalanan malam-malam sebelumnya, aku tak pernah lelah sedikit pun. Maka dengan peluh yang deras bercucuran dan dengan sisa-sisa keberanian aku bertanya kepada sang tuan untuk mempertanyakan persoalan yang aku besarkan. Maaf tuan, sebenarnya kita mau kemana? Bukit Padepokan. Timpal tuanku tanpa banyak cakap. Bukankah bukit itu jauh sekali? Ya. Dengan nada tak mengenakan ia memberi jawaban. Maka sebagai sikap penghormatan, kuputuskan untuk tak bertanya lagi setelah itu. Sepertiga malam di Bukit Padepokan. Malam kian temaram. Mulut tuanku pun masih tetap bungkam. Dengan sesama, mataku mengiri dan menganan melihat keadaan. Tak kulihat sedikit pun tanda-tanda kehidupan. Hening. Tak lama kemudian, mataku bersitatap dengan tuanku. Dan dapat kusimpulkan bahwa ia mengajakku melanjutkan perjalanan. Dengan segera aku bergegas memulihkan sisa-sisa tenaga dan menghirup dalam-dalam udara segar yang melingkupi sekitar. Kuderapkan kakiku melangkah untuk menapak tanah. Tanpa mengeluh, kuayunkan kaki beralih kencang seraya memikul perbekalan dan berat badan tuanku yang kini mulai mau menaikiku. Ayo Bul, lari yang kencang. Tuanku menyemangati. Siap tuan, tapi kita ke arah mana? Lurus saja ke depan. Sembari menelunjuk tuanku memberi arahan.
Aku berlari semakin kencang. Di jalan setapak yang kulalui, masih saja tak kutemui tanda-tanda kehidupan selain pepohonan dan rerumputan. Pepohonan tumbuh subur dan besar dengan daunnya yang begitu lebar dan rimbun. Pepohonan tumbuh subur dan besar dengan daunnya yang begitu lebar dan rimbun. Rumputan pun demikian. Daunnya tumbuh memanjang, berserakan tak beraturan. Malam kian mencengkam. Anehnya, bulan beserta bintang gemilang yang tadi tak kulihat, kini di bukit padepokan ini tampak benderang. Malam kian mencengkam. Anehnya, bulan beserta bintang-bintang yang tak kulihat. Malam kian mencengkam. Anehnya, bulan beserta bintang-bintang yang tadi. Malam kian mencengkam. Anehnya, bulan beserta bintang-bintang yang tadi tak kulihat, kini di bukit padepokan ini tampak benderang. Ditemani suasana damai, kupacu kakiku penuh laju. Bul, ke arah sinar putih itu. Tuanku menunjuk. Ya tuan. Setelah sekian lama berlari, akhirnya kami sampai juga pada tempat yang dicari. Setelah sekian lama berlari, akhirnya kami sampai juga pada tempat yang dicari. Tempat di pinggir sebuah telaga, laju kakiku berhenti. Mataku terbelalak melihat panorama yang ada di sana. Kulihat air yang ada di telaga itu beriak-riak jernih. Bahkan, kecipak ikan yang saling berkejaran ke sana kemari membuat panorama ke telaga itu semakin asri. Setelah kulihat dengan seksama, ternyata kehidupan di sisi telaga itu banyak sekali. Cicit burung-burung yang menari-nari ketika mandi, serta candaan sekerumun kera yang bergelantung di pepohonan, membuat lelah di tubuhku hilang seketika. Namun entah mengapa, tiba-tiba sesuatu yang aneh menyerangi ke dalam tenggorokanku. Tuan, saya haus. Saya boleh minum air di telaga ini? Tuan, saya haus. Saya boleh minum air di telaga ini? Jangan, Bul. Air yang ada di telaga ini dikhususkan untuk para penghuni padepokan. Apa kamu ingin seperti mereka? Sembari turun dari punggungku, tuanku menjelaskan. Tidak, Tuan. Saya tidak ingin seperti mereka. Ya sudah, ayo Jerum. Biar aku bisa menurunkan perbekalan yang kita bawa. Seusai menurunkan perbekalan, tuanku memintaku menjauh. Bul, kamu agak menjauh dari tempat ini, Gih. Tapi saya pengen lihat isinya, Tuan. Pintaku merengek. Kamu gak boleh lihat dari dekat, Bul. Nanti kualat. Tapi... Hus, jangan tapi-tapi. Hardiknya dengan keras. Ya sudah. Dengan perasaan dongkol aku menjauh. Sembari membenahi jubah putih yang melekat di tubuhnya, aku terus mengawasi apa yang akan tuanku lakukan. Sebenarnya apa yang akan Tuan lakukan dengan tunggal kantong itu? Tanya aku penasaran. Sudahlah, Bul, kamu jangan banyak tanya. Nanti akan tahu sendiri. Jawab tuanku menyebalkan. Sinar cahaya bulan kian benderang. Raut wajah langit yang dari tadi tak tampak. Sinar cahaya bulan kian benderang. Raut wajah langit yang dari tadi tampak tak cerah kini terlihat berubah ramah. Sinar cahaya bulan kian benderang. Sinar cahaya bulan kian benderang. Raut wajah langit yang dari tadi tak tampak cerah. Sinar cahaya bulan kian benderang.
Raut wajah langit yang dari tadi tampak tak cerah, kini telah berubah ramah. Hembusan angin malam turut pula menyemarakan suasana. Tapi entah mengapa, kurasakan perihal aneh muncul tiba-tiba untuk kedua kali. Tuan, kenapa saya merasa malu di tempat ini? Tanyaku dari kejauhan. Malu kenapa, Bul? Saya nggak pede kalau nggak pakai celana. Oh alah, Bul. Lawang hewan aja kok punya rasa malu. Nih lihat apa yang kita bawa di kantong ini. Ejiknya seraya membuka kantong yang ternyata berisi manusia. Manusia tanpa busana. Loh Tuan, siapa ini? Kok bugil? Tanyaku penasaran. Inilah bapak awal manusia, Bul. Namanya Adam. Terus kantong yang itu isinya apa, Tuan? Selorohku sembari menunjuk ke arah kantong lainnya yang belum dibuka. Yang ini adalah ibu awal manusia, namanya Hawa. Lanjutnya sambil mengencangkan ikatan kantong itu. Kenapa tidak dibuka sekalian, Tuan? Nanti di tempat lain, bukan di sini. Setelah beberapa lama perjalanan, akhirnya kami sampai juga pada tempat tujuan kedua. Seperti di tempat yang pertama, kakiku pun terhenti di telaga. Kakiku pun terhenti di tepi telaga. Namun aneh, telaga ini tak seperti yang tadi. Telaga ini airnya keruh dan penuh dengan bunga-bunga berduri yang menghias di sisi kanan kiri. Saat ku pandang, bebungaan itu memang indah. Tapi, keindahannya tak sebanding dengan suasana mencengkam yang meliputinya. Ular, buaya, dan hewan-hewan buas sejenisnya berjubelan menghuni telaganya. Tuan, kenapa telaga ini tidak seperti yang tadi? Tanyaku mengawali. Ini adalah pertanda, Bul. Pertanda bagi kehidupan manusia kelak. Bahwa apa yang tampak di sekitar wanita, hakikatnya penuh dengan mara bahaya. Ini adalah pertanda, Bul. Pertanda bagi kehidupan manusia kelak. Bahwa apa yang tampak di sekitar wanita, hakikatnya penuh dengan mara bahaya. Kok bisa begitu, Tuan? Kelak kamu akan tahu sendiri, Bul. Aku diam. Bungkam. Bisu. Tiada tahu yang dimaksud tuanku. Hari-hari silih berganti seiring berjalannya waktu yang terus melaju. Tahun demi tahun pun demikian adanya. Hingga aku lupa entah ini tahun yang keberapa. Lewat suasana tengah malam, tuanku membuyarkan lamunanku. Bul, ayo ikut aku. Kemana, Tuan? Bukit Padepokan. Loh, dulu kan kita pernah ke sana. Ya, dulu kita pernah ke sana. Tapi kali ini yang lain. Ya, dulu kita pernah ke sana. Tapi kali ini lain, Bul. Kali ini kita memiliki tugas yang lebih penting. Tuanku menjelaskan. Tugas apa, Tuan? Sudah, jangan banyak tanya. Ayo ikut saja. Sudah, jangan banyak tanya. Ayo ikut saja. Baiklah, ucapku mengalah. Malam terasa kian mencengkam. Lolongan serigala hutan pun terdengar saling saut-sautan. Dinginnya angin malam semakin jalang pula untuk mengusik dan menjamai tubuhku yang masih setia tak berbaju. Setelah peluh dengan derasnya membasahi tubuh, akhirnya kami sampai juga pada tujuan yang ditempuh. Bul, kita berhenti di sini, pinta tuanku. Dengan sisa nafas yang masih tersenggal, aku mengiyakan permintaan tuanku tanpa jawaban. Loh, Tuan, kita kok malah berhenti di sini? Dulu kan di telaga. Ya, aku tahu, Bul. Ini memang bukan telaga. Ini bukit. Lihatlah dua manusia itu. Tunjuk tuanku ke arah semak belukar. Tuan, itu kan Adam dan Hawa, timbalku. Ya, itu mereka. Hei anak muda, sapa tuanku kepada mereka. Kulihat
Mereka beringsut ke dalam, sembunyi di balik semak-semak karena malu tak berbaju.